Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dr. Mulia SPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor Selatan. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Sri Hernandi Nasution SPD selaku guru yang saya observasi di dalam tugas LK 2.3 ini. Apa kabar Ibu Sri? Sehat Pak Toto. Alhamdulillah. Ibu Sri, sesuai dengan janji kita, pada hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi sebelum kita masuk ke kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Sri. Yang pertama sekali terkait masalah tujuan pembelajaran yang akan Ibu Sri lakukan. Kira-kira apa, Ibu? Untuk materi hari ini atau KD-nya, saya mengambil KD 3.4 pada mata pelajaran siklus akuntansi perusahaan biasa. Ya. Di situ nanti akan ada materi jurnal umum. Ya, nah, baik. kalau mempelajari jurnal umum ini, siswa secara pengetahuan bisa mengetahui seperti apa jurnal umum itu pentingnya bagi perusahaan dan bagaimana pencatatannya. Sedangkan dari KD keterampilannya, mereka diharapkan bisa membukukan setiap transaksi yang di perusahaan itu dan memasukkannya ke dalam jurnal umum. Oh ya, baik. Selanjutnya Ibu Sri, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu lakukan nanti di dalam kelas? Materi ini saya bagi ke dalam beberapa kali pertemuan karena ini termasuk materi penting di dalam organisasi. Yeah. Jadi untuk pertemuan pertama ini, karena pun kita baru selesai libur semester 1, saya akan membuat metodenya diskusi kelompok. Baik. Jadi kelas itu nanti akan saya bagi ke dalam 6 kelompok. Oh, jadi Ibu Sri nanti untuk area pengembangan pengetahuan akan membuat kelompok di dalam pembelajaran nanti. Pembelajarannya. Nah, baik. Dalam hal area pengembangan lain seperti keterampilan? Kalau keterampilannya nanti mereka akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya. Dan kemudian setelah itu ada rencana saya untuk menugaskan mereka langsung terjun ke kantin-kantin yang ada di SMK untuk membukukan transaksi yang terjadi pada saat kami nanti melakukan pembelajaran. Ya, baik. Selanjutnya dalam pembelajaran nanti Ibu Sri menggunakan media apa? Media yang saya gunakan biasanya untuk jurnal umum itu PowerPoint karena saya rasa itu yang paling diminati siswa. Selain nanti saya memunculkan juga ada tampilan video jurnal umum. Baik, sepertinya Ibu Sri sudah sangat siap ya untuk melakukan pembelajaran dan saya juga akan mengobservasi. Nah, lalu Ibu Sri, kapan kira-kira akan Ibu lakukan pembelajaran kita ini? Pembelajaran ini nanti akan saya laksanakan di hari Selasa. Hari Selasa ya? Karena les saya memang kebetulan di hari Selasa. Jam pelajaran ke 1 sampai dengan 4. Iya, baik. Nanti hari Selasa jam 1 sampai pelajaran ke 1 sampai dengan pelajaran ke 4, saya akan melakukan observasi pembelajaran Bu Sri di dalam kelas. Oke, sampai ketemu kita nanti di hari Selasa Bu Sri ya. Sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga Pak Toto juga sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua? Baik. Alhamdulillah yang muslim sehat. Jadi sebelum kita memulai pelajaran di semester 2 hari pertama untuk merilekskan kembali, memutar kembali memori di sekolah, bukan memori liburan ya. Kita buat ice breaking dulu. Silakan. Ibu sebutkan inisial hurufnya. Inisial hurufnya huruf vokal. Duduk. Hitungan 2 detik, berdiri kembali. Inisial hurufnya berarti awal open huruf ya.
Huruf vokal duduk, cuma 2 detik, berdiri kembali. Lalu dilanjutkan dengan kalau ibu bilang P berarti huruf vokal. Kalau ibu bilang K berarti huruf konsonan. Vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Oke, tangan. Jadi mengawali semester 2 ini kita mengambil KD pencatatan jurnal di buku harian. Flashback ke semester 1. Flashback ke semester 1. Untuk mengingatkan urutan siklus akuntansi. Adakah yang masih ingat? Sebelum kita ke materi yang ini. Coba, seseorang menyebutkan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang bisa ibu kasih, tepuk tangan saja. Oke, silakan. Kalau tidak, ibu tunjuk. Adakah yang masih ingat dengan siklus akuntansi perusahaan jasa? Urutannya dari mana saja, nak? Kebanyakan makan kue ini. Ya kan, Maris? Kebanyakan makan kue kan? Yang lainnya kebanyakan jalan-jalan kamu baru. Oke, kalau sudah lupa. Kalau sudah lupa, ibu ingatkan. Yang pertama, dimulai dengan menganalisis transaksi. Yang kedua, selanjutnya neraca saldo disesuaikan, neraca laju, perhatikan ada posisi di belakang. Siapa yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Ipande. Kita kemana? Ada yang tahu Ipan kemana? Nah? Nggak ada kabar. Jadi pun nggak ada kabar. Oke. Jadi untuk sekretaris nanti tolong itu dilaporkan sama wali kelas. Ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Ini dia materinya, pencatatan jurnal harian. Berarti kalau kita membahas mengenai jurnal umum, kita masuk ke tahapan keberapa? Kedua. Setelah sebelumnya tahapan yang pertama apa? Transaksi. Jadi untuk pembelajaran hari ini, karena kita fokusnya ke jurnal umum, inilah dia tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok. Nanti kita berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan pencatatan di buku harian dengan tepat. Buku harian itu jurnal umum, atau yang dikenal dengan istilah akuntansinya adalah general ledger. Nah, bukan general ledger. Ledger itu di buku besar. Yang selanjutnya, dengan mengkaji referensi dan tanya jawab nanti yang kita lakukan ketika berdiskusi, kalian bisa menjelaskan buku besar dengan benar. Oke. Itulah dia tujuan pembelajaran pada hari ini. Berikut contoh transaksi yang ditampilkan untuk materi jurnal umum. Coba diperhatikan. Si Haris, coba baca. Pada tanggal 5 Januari 2006 dibeli secara tunai peralatan salon seharga
2.250.000. Untuk transaksi ini dibuatkan bukti jurnal nomor 03 BJ 03. Ada transaksi. Di akuntansi yang dikatakan transaksi itu apa? Masih ingatnya kalian? Dikatakan transaksi di akuntansi itu apa? Apa nih kan? Transaksi dalam akuntansi itu apa? Segala jenis kegiatan jual beli yang ada apanya? Nilai nominalnya. Ada nilai nominalnya. Perlu diingat. Jadi kalau ada yang seperti ini, tak ada nilai nominal, ini nilai nominal, nilai transaksinya tidak ada, itu termasuk ke dalam kategori transaksi. Jadi itu perkenalkan. Aktiva, masih ingat dengan aktiva itu apa? Harta. Nah, kita kembali ke pelajaran yang sebelumnya. Harta itu terbagi berapa? 3. Bisa menyebutkan juga bisa. Oke, itu kategori harta. Jadi sebelum ibu membagi kelas ini ke dalam beberapa kelompok, kita perlu mengingat kalau di dalam akuntansi itu ada 3 jenis perusahaan yang kita buat pembukuannya untuk jenjang SMK. Ibu lagi ada perusahaan jasa, dagang, nah, dalam hal ini yang mau kita jelaskan mengenai perusahaan jasa. Jadi kelas ini ibu bagi menjadi 4 kelompok. Biar lebih ramai, kita buat 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk materi kita hari ini. Yang pertama, coba kalian cari di dalam buku paket boleh. Yang mau handphone silakan dikeluarkan handphonenya mengenai jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Jadi untuk sementara silakan yang barisan ini dan sana membagi kelompok dan membuat merapatkan mejanya. Oke, silakan. Jadi untuk diskusi hari ini ini ada beberapa ilustrasi dari perusahaan jasa. Kalian ibu suruh mendiskusikan ini transaksi yang mana dia? Dari ilustrasi yang telah kamu amati, temukanlah berbagai hal yang tidak kamu ketahui berkaitan dengan gambar. Lalu diskusikan pemecahan masalah tersebut bersama teman kelompok. Di sini yang dituntut hasil diskusi kelompok, tidak ada penilaian pribadi. Kan ini materi yang baru. Jadi yang masih bingung, misalnya kalian perhatikan mana kira-kira yang membuat kamu tidak paham, mana yang perlu ditanyakan mengenai ilustrasi yang ada. Ini transaksinya. Perhatikan transaksinya. Oke, selanjutnya ini penyelesaiannya. Bentar kasih sebentar. Yang ke belakang. Jelas yang ke belakang.
juga. Silakan. Jadi dalam jangka waktu 10 menit semuanya Ibu kumpulkan. Oke, silakan diskusikan. Baik, materinya dipakai. Bawa di apa sana? Asik. Dua nasi buat apa? Coba kas 6 juta, 2 juta ada. Iya kan? Ada. Geser dong. Aku mau lewat. Oh iya. Kira-kira kelompok mana yang sudah selesai mendiskusikan? Coba kita diskusikan dulu. Kita mulai dari kelompoknya si Rizka saja. Coba ke depan. Coba ke depan. Mana hasil diskusinya, Rizka? Diambil. Macam. Kawannya nggak ada yang kawannya nggak ada. Ya, silakan disampaikan. Kawannya yang lain tolong diperhatikan. Buka. Saya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami temukan dari transaksi tanggal 1. Jurnal yang kami temukan pada soal tersebut adalah kas bertambah sebanyak 2 juta, peralatan bertambah 8 juta, dan pada modal bertambah 10 juta. Itulah yang kami temukan dari transaksi tanggal 1. Ada dengan kelompok lain? Oh, langsung tepuk tangan. Udah pas jawabannya? Gak ada yang mau ditanyakan? Ada yang beda. Ada yang beda pendapat dengan kelompok lain? Pas. Oke, kita ambil Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dari kelompoknya Musra, silakan. Oke, silakan hasil diskusi kelompok yang lain, silakan. Ya, Pak. Ini aja. Oke, hadap sana kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami
servis pada kas yang ditambah 400. Perlengkapan servis sebanyak 400.000 rupiah dan kas bertambah setelah kas berkurang setelah kredit sebesar 400.000 rupiah. Jadi itu aja yang kita diskusikan pada kelas 1 kurang lebihnya. Coba kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada? Pas semua? Benar semua? Oke, kita beri kelas yang mulia dulu. Jadi apa kesimpulan yang kita tarik dari pertemuan hari ini? Kesimpulannya, kalau di dalam perusahaan jasa itu terdapat transaksi-transaksi yang harus kita jurnal, terdapat akun-akun yang harus kita masukkan ke dalam jurnal umum. Mana dia akun-akunnya? Coba satu orang. Siapa? Jadi mulai Nike. Coba akun-akun di dalam perusahaan jasa itu apa saja? Silakan ibu. Ada 5 akun, yaitu 1 harta, kedua hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, kelima beban. Oke, terima kasih kepada Nike. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi besar perusahaan jasa. Jadi mohon sebelum pertemuan di hari Sabtu kalian sudah mencari, bisa dari internet, bisa dari buku paket yang telah disediakan oleh sekolah, mencari referensi mengenai buku besar perusahaan jasa. Oke, demikian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Mulia. Saya merupakan CGP Angkatan 9 Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan saya kembali ditemani oleh Ibu Sri Hernani Nasution SPD selaku yang saya observasi di dalam kelas. Nah, apa kabar hari ini Ibu Sri? Sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Ibu Sri Hernani, hari Selasa kemarin kita telah melaksanakan observasi dan saya mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran observasi, nah hari ini kita ketemu kembali, tepatnya di hari Senin. Cukup lama ya tenggang waktunya ya Bu Sri ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Jadi saya akan melakukan pasca observasi, menyampaikan beberapa catatan-catatan atau pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri terkait dari observasi yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, baik. Pertama sekali, Ibu Sri, bagaimana pembelajaran yang Ibu rasakan pada saat saya lakukan observasi kemarin? Sebetulnya kalau ditelaah masalah perasaan, ada sedikit perasaan kecewanya di mana? Karena anak-anak itu mungkin karena pasca liburan semester 1 masih kurang siap menerima pelajaran. Meskipun di awal sudah ada SPP, ditambah lagi ada beberapa siswa yang masih melanjutkan liburannya. Jadi kelas masih kurang kondusif. Seperti itu. Ya. Tapi sekilas pembelajaran itu masih mencapai target, Pak. Ya, baik. Pada area pengembangan yang seperti Ibu Sri sampaikan, ada area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Apakah dalam pembelajaran kemarin tercapai, Ibu Sri? Iya, kebetulan karena di sekolah kita ada beberapa kantin sekolah dan pencetakan untuk jurnal umum melibatkan mereka. Ada salah satu kantin yang tidak bersedia, mungkin karena lagi sibuk. Jadi untuk kedepannya kita akan memakai tempat usaha yang lain di luar lingkungan sekolah.
agar lebih efektif saya rasa. Ya, baik. Selanjutnya Ibu Sri, nah ini sebagai catatan kepada Ibu Sri dalam melakukan pembelajaran kemarin, menurut Ibu apa kekurangan dalam pembelajaran Ibu kemarin? Kekurangannya saya rasa karena saya masih mempergunakan perusahaan jasa. Yang seharusnya kalau kita mau observasinya ke kantin, kita mempergunakan perusahaan dagang. Seperti itu. Nah, baik. Lalu bagaimana rencana Ibu Sri di dalam mengatasi kekurangan dalam pembelajaran kemarin? Bagaimana rencananya? Rencananya untuk tahun depan mungkin perbaikan di perangkat mengajar saya. Ya. Saya akan mempergunakan media yang lain selain PowerPoint. Tentunya kalau untuk materi ini tadi kita tidak memakai kantin sekolah, Ya. tapi kita upayakan keluar. Ya. Nah, dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar SMK ini dan siswa kita melakukan pencatatan jurnal umum misalnya. Itu yang harus saya perbaiki di dalam perangkat mengajar saya. Ya, baik sekali ya rencana Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat Ibu realisasikan di program berikutnya. Ya, saya tentunya sebagai rekan sejawat Ibu mendoakan mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan dapat sukses ke depan. Terima kasih Pak. Nah, baik untuk kapan rencana pelaksanaan tadi itu mungkin yang seperti Ibu sampaikan tadi di tahun depan akan lebih Ibu persiapkan lagi. Ya, baik. Demikian pasca observasi yang saya lakukan kepada Ibu Sri Hernani. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.